Dia Bu Susi ya, beliau punya pengalaman di media. Nanti beliau yang ketua tim, sekretarisnya mungkin siapa? Tiga tetap dalam perjuangan sejak tahun 2010 sejak UBT itu menjadi negeri. Artinya ada hal yang di underline, komitmen Borneo itu luar biasa atas perjuangan ini sampai detik ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah gimana dengan teman-teman PTNB yang lain? Mestinya harus ada hitam di atas putih sebagai wujud perjuangan. Jangan nanti yang di Jakarta setengah mati berjuang, dilempar dan sebagainya, yang teman-teman yang lain hanya menerima hasil jelek. Kita ini kata kalau sampai memunculkan seperti ini kita berarti mundur peradaban kita. Nah, alhamdulillah Komnas HAM selama ini kami sudah pahami, telah banyak membantu beberapa hal yang dirasa ini melanggar konstitusi, dan kami mengucapkan apresiasi sangat tinggi terhadap peran dari Komnas HAM. Nah, untuk masalah kami ini, kebetulan saya belum P3K, tapi saya melihat yang P3K juga sudah kelihatan rumit seperti itu, apalagi kami nanti ya. Mungkin nanti kalau dalam strata kasta itu kedua ya, atau tiga ya, yang satu PNS, P3K, kami yang belum diangkat P3K. Mohon sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami ini adalah sebenarnya ingin menegakkan konstitusi. Ada suatu perlakuan yang adil buat warga negara. Siapapun ketika haknya itu dilanggar, maka negara pun memberikan hak kepada kita untuk mengadu. Nah, inilah kita salurkan kepada Komnas HAM untuk bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat juga. Karena kalau tidak mengikat, betul kawan-kawan saya, seperti surat saja yang tidak bermakna. Jadi intinya bahwa keadilan itu harus sama, tidak ada dibeda-bedakan. Itu saja. Terima kasih. Dan segala sesuatunya sama, action mungkin tadi ya, sepakatannya tidak ada terjun is oke. Tapi tadi pengembangan, aktualisasinya harus sama, kalau nggak sulit. PTNB. Ini dia. Dari mana yang ngomong Kompas ya? Kompas TV, Pak. Mana-mana juga aturan-aturan itu semuanya tidak pas dan membatasi pergerakan karir maupun kompetensi dari dosen-dosen yang ada di PTNB. Nah, dari itulah kami semalam 2 hari ini berdiskusi dengan beberapa rekan kami semua perwakilan PTN ini. Akhirnya kami pada keputusan gitu ya, keputusan bersama. Mohon maaf sekali Pak Anjar, ini adalah permintaan dari kami semua ya. Monggo Pak. Nah, ini enggak demo ya Pak, cuma ini mereka tuh pengen menyampaikan ya monggo, karena nanti kalau dari UPN yang menyampaikan ini nanti rektor saya yang dimarahin lagi, kok UPN lagi gitu. Makanya ini monggo teman-teman menyampaikan apa yang ada di keinginan teman-teman semuanya, karena kami merasa bahwa P3K bukan merupakan alternatif solusi bagi kami para dosen dan pendidik yang ada di PTNB Pak Anjar. Ya Bapak tahu sudah dari 2010 ya Pak, 2010 teman-teman kita ini sudah dinegrikan, sudah 13 tahun, ternyata status tidak kunjung datang sudah mewakili 24 PTNB se-Indonesia melakukan tindak pidana. Ternyata yang beberapa itu kan tidak perlu dilakukan karena dia perguruan tinggi baru murni, tidak ada yang kayak kita ini. Sehingga kalau dari Dharma hanya 24 ya, yang sebagian memang tidak membutuhkan itu. Itu statusnya, jadi kesepakatan kami. Jadi mohonkan kami kalau kami seperti ini. Demikian, terima kasih. Pak, silakan Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum. Kita melanggar undang-undang ASN, that's okay. Tetapi dengan hadirnya KPK, pegawai KPK diberikan kekhususan, nah kenapa tidak bisa? Kemenkes juga. Iya. Mereka melanggar undang-undang ASN kok. Nah sekarang kita ingin kementerian kita itu juga melakukan hal yang sama dengan KPK gitu. Kecuali kita ini tidak menganggap bahwa ini permasalahan khusus. Maka itu masalahnya. Nah pertanyaan kita, kenapa kementerian kita itu tidak mendorong? Tidak mungkin dari Kemenpan yang mendorong, tapi kita yang punya kementerian ini. Kenapa? Kenapa kami tidak didorong untuk jadi ASN PNS? Kenapa harus bertahan dengan regulasi-regulasi yang justru menghalangi kami ini untuk berkarir, kemudian menghalangi kami untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi? ASDEP menginisiasi dengan 4 poin ini, mengirimkan surat. Ada suratnya semua di dokumen kami yang kami laporkan ke Komnas HAM. Semua ada. Lalu kenapa hanya yang diakomodir itu adalah masa kerja? Lahirnya Kemenpan RB 291 itu Pak Anja juga tahu dan paham betul. Kenapa tidak dibunyikan jabatan fungsional studi lanjut itu diberikan ke kementerian kita? Hanya poin masa kerja yang bisa dia bunyikan, selebihnya itu kita bunyikan di kementerian kita. Nah pertanyaan sekarang, 2 minggu lalu saya ke bagian hukum kita itu belum pernah membahas itu. Saya sangat kecewa dengan itu. Belum pernah dibahas sama sekali. Teman-teman di Biro S, di mana hadir pemerintah saat itu? Kami memang dulu itu memang mengharap PNS tidak pernah P3K. Kami dijanji Perpres nomor 10 tahun 2016 P3K khusus. Lalu kemudian kami diberikan angin segar, tidak bersaing dengan yang lain. Oke, formasi khusus kita buka waktu itu, tidak bersaing dengan umum. Oke, kita ngobrol, kita terima. Toh pada akhirnya kita diarahkan ke umum. Tidak bisa. Kemenkes juga. Iya. Mereka melanggar undang-undang ASN kok. Nah sekarang kita ingin kementerian kita itu juga melakukan hal yang sama dengan KPK gitu. Kecuali kita ini tidak menganggap bahwa ini permasalahan khusus. Maka itu masalahnya. Nah pertanyaan kita, kenapa kementerian kita itu tidak mendorong? Tidak mungkin dari Kemenpan yang mendorong, tapi kita yang punya kementerian ini. Kenapa? Kenapa kami tidak didorong untuk jadi ASN PNS? Kenapa harus bertahan dengan regulasi-regulasi yang justru menghalangi kami ini untuk berkarir, kemudian menghalangi kami untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi kami? Itu semua permasalahan sudah jelas kok. Jadi satu solusinya itu berikan kami untuk jalan, dukung kami. Kalau perlu buatkan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anja dan kawan-kawan Umurnya habis. di sidang berbahagia ini, Ibu Ketua dan Pak Sekjen serta kawan-kawan perjuangan. Pertama-tama saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa Ada 2 tujuan innalillahi tadi. Pertama, surat ini dibacakan oleh teman saya. Inilah puncak perselisihan di sana. Jadi surat itu mengindikasikan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi di sana. Tinggal tubuh kita tua dan mati. Yang kedua, saya memang baru kali ini mengikuti pertemuan seperti ini, menyikapi langkah gerakan yang dikerjakan oleh teman-teman di kementerian. Itulah innalillahi yang kedua tadi. Jadi kalau kita balik, bapak-bapak yang duduk di kementerian, kalaulah bapak 2 menit jadi supaya enak dengan kirimnya. andai kau jadi aku, mungkin bapak-bapak akan melakukan lebih dari kami. 2012 terbakar. Kenapa terbakar? Salah seorang dari PNS-nya tidak diangkat. Dalam bahasa Aceh di Indonesia kan kira-kira jangan kau tak dapat, aku juga tak dapat. Aku tak mau masukkan, ku bakar. Kehidupan
kehidupan psikologis kami mesti ketara di sana. Barangkali mungkin kawannya di Papua juga seperti itu. Jadi bapak-bapak, jangan salahkan kami jika ada kebakaran yang bentuknya lebih parah. Apa itu? Kami punya anak-anak didik yang akan bisa kami ajarkan lawan mereka. Apa harus seperti itu? Kembali lagi bapak-bapak, kami yakin bapak-bapak punya hati nurani. Cobalah, andaikan aku menjadi kau. Saya kira itu aja kata kuncinya, andaikan aku menjadi kau. Kau menjadi aku. Saya kira kawan-kawan lain sudah banyak menyampaikan hal. PNS harga mati. P3 tidak ada artinya menjalankannya. Tuliskan penyesuaian terkait dengan masa kerja. Kemudian dari hasil diskusi dengan Menpan dan BKN, kita alhamdulillah diberikan pengakuan dari mulai pengangkatan pertama, ya. Dari mulai SK yayasan ya kalau asal seperti itu ya. Intinya seperti itu. Kemudian alhamdulillah untuk proses itu sudah didukung oleh Bapak dan Ibu sekalian dari masing-masing PTMB dengan melengkapi dokumen yang diminta oleh BKN. Ya, kemarin agak yang ada di 30 PTMB. Walaupun saya sendiri, kami lah yang di Biro SDM kan sebenarnya kan limpahan ya kalau mau dirunut dari kita kan nggak mau cari siapa yang salah di sini. Kita cari solusi sama-sama. Jadi memang pada awal Bapak dan Ibu itu dilimpahkan ke Kemendikbud yang waktu itu ada di Ristek Dikti pada saat itu ya. Tim media. Jadi memang kebijakannya sudah ada, kebijakan sudah ada, termasuk pegawainya juga yang diserahkan kepada kami itu sudah ada yang untuk diangkat sebagai P3. Jadi terus terang kami secara administrasi, secara tanggung jawab berupaya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut untuk dapat diwujudkan. Sepanjang perjalanan tadi baru kelihatan kan Bapak Ibu ya, ternyata P3K itu tidak seindah yang dibayangkan. Betul. Ya. Jadi permasalahan sudah ditangkap Bapak Ibu, sudah ditangkap oleh kami sejak awal ya, dan juga oleh teman-teman dari Menpan kan sudah kami infokan kepada Ibu. Kalau kemarin yang ikut rapat dengan Unsika, ada Unsika di sini? Ada. Kemarin ikut rapat nggak? Itu kami online, itu sama. Jadi kemarin Bu Ses Ditjen Dikti ya, itu juga sudah menyampaikan. Ini sudah kami sampaikan ke Menpan permasalahan semua mengenai P3K di perguruan tinggi. Ya memang disampaikan tidak tepat, tidak pas, sudah ada itu. Jadi isu itu sudah ditangkap oleh pemerintah, oleh Menpan dalam hal ini selaku pembina ya bidang kepegawaian lah ya, seperti itu. Itu sudah ditangkap oleh Menpan. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi permasalahan itu sudah ditangkap oleh Menpan di sini dan juga mendengarkan aspirasi dari Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hajar tadi, kami menangkap maksud dari Bapak dan Ibu dan tentunya ini nanti akan kami laporkan, kami sampaikan kepada pimpinan. Kemudian terkait yang Pak Hajar sudah sampaikan tindak lanjut dari Perpres 1491 itu sudah pernah ada pertemuan dengan Biro Hukum dengan difasilitasi oleh Dirjen Diksi dan itu akan terus kita proses dan mudah bisa dapat segera diselesaikan. Mungkin itu Pak Hajar tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami perwakilan dari Dirjen Diksi kami diminta dan juga intinya sama ya Bapak Ibu, sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Titi dan kami pasti akan mengikuti apa yang kami menjadi kebijakan kementerian. Yang pasti tadi sudah disampaikan juga kita masih berupaya melanjutkan yang sudah pernah kemarin kita coba susun tindak lanjut dari Kemenpan
91 ya. 91 tersebut khususnya yang baru 1 poin yang diakomodir, dan kita juga yang pasti apapun kebijakan dari kementerian pasti kita akan mengikuti tersebut. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Menpan tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua, PNS harga gitu. Saya sebenarnya sering ngobrol juga dengan teman-teman di biro juga sama. Kenapa nggak dari awal dari diusulkan PNS sih? Terus itu Pak. Sebenarnya yang pusing kan bukan Bapak dan Ibu saja. Terusnya Bapak Ibu yang pusing bukan Bapak dan Ibu saja, tapi kami juga. Kami secara administrasi, artinya bukan ini ya, bukan kami ingin menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan, bukan. Tapi juga kami juga melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu. Kami juga bekerja keras untuk itu gitu loh. Tidak ada ingin untuk menyakiti, tidak ada gitu. Jadi kami mohon jangan saling menyakiti antara kita gitu ya. Jadi ini artinya Bapak dan Ibu mungkin tim kami juga artinya butuh juga gitu penghargaan telah melakukan apa yang kami lakukan untuk itu gitu. Sekali lagi bahwa kami melakukan aktivitas kebijakan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tadi disampaikan kalau memang PNS harga mati, nah ini mungkin nanti kita akan coba teruskan apa yang menjadi aspirasi Bapak dan Ibu semua dengan kondisi yang ada. Tentunya kan ada proses ya Bapak dan Ibu ya, ada proses. Untuk P3K tetap kami akan lanjutkan Pak. Jadi mohon maaf Pak Umar ya, P3K tetap akan kami lanjutkan sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Tapi perjuangan Bapak Ibu untuk PNS silakan, gitu ya. Karena kewajiban kami adalah menyelesaikan apa yang sudah ditetapkan. Jadi itu terus kami lakukan. Jadi mungkin nanti ada pandangan dari teman-teman lain dari Dikti maupun Diksi atau Biro Hukum, nanti silakan. Tapi sebelumnya mungkin Pak Umar mohon izin Pak Umar. Jadi mungkin takut ada salah paham ya Pak Umar ya. Terkait dengan Biro Hukum kemarin itu Pak Umar kebetulan menghadap kepada